enten duren Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, yang saya hormati, Pak Bupati beserta Ibu yang saya hormati, Pak Bu Wakil Bupati, Pak Sekda, Bapak Kesra, saking TNI Polri, menawi enten sing rawuh ingkang kula hormati, enten saking polisi, enten TNI Polri, enten. Oke. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi ini ngerangkepan hari jadi dan Isra Mi'raj, peringatan. Membuat sistem tanda. Jadi semua akhirnya memberikan tanda pada peristiwa, pada waktu, agar nggak lupa. Karena manusia itu pada prinsipnya mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Sehingga kita membuat sistem-sistem tanda, tanda mulai atau tanda berakhir, tanda awal atau tanda akhir. Kalau kehidupan itu ada tanda awal namanya kelahiran, ada tanda akhir namanya kematian. Nah, kalau kabupaten ini ada tanda awal dan semoga tidak ada tanda akhir. Kalau bupati ada awal dilantik dan akhir menjabat. Nah, ini yang kita peringati ini salah satunya adalah kejadian kabupaten yang akhirnya kita nggak tahu kapan. Nah, ini skalanya adalah skala Purworejo, artinya skala Purworejo. Yang di atasnya masih ada skala provinsi. Nah, di atasnya ada skala negara. Kalau skala negara 17 Agustus 45. Di bawahnya ada kelas kelurahan. Kalau hari jadi kecamatan kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau desa itu ada. Orang menyebutnya nyadran, sadranan, peringatan tahunan. Nah, ini kelas dari lokal, terus regional dan nasional. Nah, kalau Isra Mi'raj ini kelas internasional dan transnasional. Karena apa? Karena dokumennya gitu. Dokumen Isra Mi'raj ini kan cuman ada satu dokumennya, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ayat ini menggambarkan betapa
ada dua pusat, ada dua poros yang diselesaikan di waktu itu, yaitu poros Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Makanya kalau kita ngaji dulu dijelaskan, walaupun kadang tidak detail, bahwa ada pertanyaan gitu. Kenapa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan minal Masjidil Haram ilal Mesir gitu. Atau mungkin lebih sederhana, minal Masjidil Haram ilal Borobudur, itu kenapa enggak? Ini kalau ini sesuatu yang sepertinya sederhana, menyebut sebuah kota Mekah, yang satu kota Filistin. Tapi sebenarnya di antara itu memang ada apa? Kok sampai penyelesaiannya itu adalah penyelesaian yang tidak diselesaikan di sini, tapi penyelesaiannya di langit. Jadi ibaratnya itu kasus Purworejo, tapi menyelesaikannya tidak di Purworejo, tapi di Jakarta, atau bukan mungkin di Den Haag itu di Belanda. Ini kasus kota Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi penyelesaiannya di langit. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sebenarnya ada apa dua tempat ini kok sampai diselesaikan di langit, dan cara penyelesaiannya benar-benar rapi dan sepi, nggak ada orang tahu, hanya Allah dan Rasulullah. Makanya ketika penyelesaian akhir ini, finishing touch-nya ini terjadi dan harus disampaikan, ini sesuatu yang sulit dimengerti karena nggak ada bukti arkeologi yang waktu itu bisa diterima. Naik buruk gitu ya, naik buruk itu nggak ada yang kemudian tahu buruk itu seperti apa, juga nggak tahu. Terminalnya di mana juga nggak ada yang ngerti. Ini benar-benar penyelesaian yang benar-benar rahasia. Makanya Isra Mi'raj itu menjadi masalah waktu itu. Orang yang imannya tekstual, imannya adalah empiris gitu, dengan dalil-dalil yang nyata, ini susah mengerti. Buktinya nggak ada. Kalau kita memperingati Maulid gitu ya, itu kan enak jelasinnya kan, karena bayinya ada, terus seksi kelahirannya juga ada, Hijriyah gitu, itu kan mudah gitu. Sayyidina Abu Bakar ada karena mengikuti, seksinya ada, sampai di Madinah di rumahnya Sayyid Sahal Suhail itu ada, Nuzulul Quran itu ada, teksnya ada, seksinya ada. Apalagi kalau Pitulasan gitu ya, teks proklamasinya ada, Bung Karno ada, benderanya masih ada. Lah Isra Mi'raj itu tidak meninggalkan apa-apa. Ya cuman cerita yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat tentang peristiwa itu. Dan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini belum turun. Jadi hampir sesuatu yang waktu itu sangat susah untuk dimengerti. Satu, secara geografis juga sulit karena Masjidil Haram itu Makkah, Masjidil Aqsa itu Madinah. Itu orang naik kuda itu bulanan, tiba-tiba semalam gitu.
Sementara di sana tidak ada tidak ada tradisi saipi angin, itu nggak ada. Nggak ada, terus lempit bumi gitu nggak ada ya. Manual aja pakai unta, pakai anu. Sehingga kemudian jarak yang demikian jauh itu, nah terus ke langit itu sulit. Karena di sana yang paling tinggi itu paling burung bangkai, burung nasar itu. Nggak ada cerita tentang Gatotkaca yang bisa terbang, itu nggak ada di sana. Jadi secara geografis susah dipahamkan, secara budaya dan sosiologisnya sulit diterima. Makanya ya Isra Mi'raj itu benar-benar bukan sesuatu yang sederhana. Jadi makanya kadang kalau ngaji Isra Mi'raj itu yang pusing bukan hanya yang dengar, kiainya yang ngaji juga pusing. Karena ini menjelaskan rahasia, maha rahasia. Jadi kalau kemudian waktu itu dijelaskan sendiri oleh Rasulullah, yang jelasin ini bukan saya, Rasul sendiri yang jelaskan. Itu sahabat itu nggak percaya. Makanya ini satu catatan yang harus kita ingat sampai kapanpun, bahwa memahami Isra Mi'raj itu bukan memahami teks, bukan memahami fakta empiris, bukan. Isra Mi'raj ini benar-benar memahami batin. Dan ketika awal terjadi, Rasulullah jelaskan sendiri, tidak percaya. Yang percaya itu cuma 2 sahabat aja yang langsung percaya, Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar. Itu pun kalau dalam bahasa kita sekarang, itu karena dapat share it. Jadi pengalaman batinnya Rasul itu di share it, itu di bluetooth. Tapi yang lain harus memahami secara rasional. Maka peristiwa itu dikaitkan dengan dengan meninggalnya Siti Khadijah, dengan meninggalnya Abu Thalib. Sehingga orang yang mengkaitkan dengan 2 peristiwa itu, memahami Isra Mi'raj adalah menganggap bahwa Rasulullah sakit, ngarang gitu loh, ngelantur ceritanya, karena ditinggal istri sama ditinggal paman. Wah, Rasul terganggu ini pikirannya. Kalau yang mengkaitkan dengan 2 hal itu, ya Rasul dianggap sakit, ditinggal istri terus kecewa, terus penuh kegelisahan. Makanya sampai Sayyidina Umar juga emosi. Setelah Rasulullah ditanya, jawabannya ke langit, Sayyidina Umar keluar sambil menangis. Ya Rasul, aku mengikuti engkau sudah berapa tahun ya Rasul. Aku tahu kau kuat. Ternyata ditinggal istri engkau gak kuat ya Rasul. Sampai punya cerita yang aneh-aneh gitu. Mbok ngomong ya Rasul, kalau hanya engkau butuh perempuan yang cantik, mana bilang. Perempuan cantik mana yang kau inginkan? Aku akan datang kepadanya. Kalau dia nggak punya suami, aku lamar baik-baik. Kalau dia punya suami, aku bunuh aja suaminya. Oh itu sakit, ini karena mengkaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan. Makanya banyak sekali peristiwa di situ. Baru kemudian ketika lama-lama peristiwa itu menjadi lebih mudah dipahami, apalagi sekarang gitu ya. Bahwa bukan sesuatu yang sulit untuk semalam gitu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu nggak susah. Kalau sekarang nggak nyampe semalam, itu 2,5 jam sampai. Bahkan dari Indonesia sampai ke Mekah cuma 9 jam. Gitu, itu kan enggak susah. Kalau semakin kesini semakin nggak sulit. Apalagi kalau anak milenial itu semakin tidak susah. Karena ke langit itu sekarang juga sudah menjadi hal yang biasa, walaupun belum sampai ke tingkat langit yang disebut di dalam Isra Mi'raj sampai Sidratil Muntaha itu belum nyampe, tapi langit deket-deket itu udah nyampe, bulan udah nyampe. Termasuk Mars sudah dihitung 46 hari
Sudah dihitung, dan itu semakin ke sini, semakin oh ini penjelasan tentang masa depan. Makanya ketika Rasul ditanya tentang kalau engkau sampai di Masjidil Aqsa ya Rasul, berapa itu pintunya Masjidil Aqsa? Tiangnya berapa? Cendelanya berapa? Ya orang kan nggak ngitung, mosok misalnya pengajian di sini terus ditanya, kamu kemarin ngaji di pendopo, iya, itu tiangnya berapa? Ya kan nggak ada orang sampai di sini mau pengajian terus ngitung tiangnya, ini kan nggak ada itu pendopo. Sama Rasul pun waktu sampai di Masjidil Aqsa juga nggak ngitung tiangnya Masjidil Aqsa. Tapi dasar waktu itu rombongan orang yang usil itu nanya, tiangnya berapa? Nah dalam situasi yang sulit itu dijelaskan Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian diperintah untuk menghadirkan gambar Masjidil Aqsa hadir di depan Rasulullah. Itu kalau bahasa sekarang kan live streaming. Ini kan bukan sesuatu yang sulit, sekarang kan live streaming atau siaran langsung. Jadi peristiwa yang di sini bisa dilihat melalui layar. Nah dulu para ulama menggambarkan bahwa gambar hidupnya Masjidil Aqsa itu dibawa pakai kaca ke depan Rasulullah. Sekarang kan sama, itu sudah teknologinya sama. Dan ketika Rasulullah naik ke langit, kan waktu itu ditunjukkan programnya dunia. Sama kan? Waktu ke langit kan Rasul juga ditunjukkan programnya dunia. Ditunjukkan cloud-nya Allah. Atau hard disk di mana seluruh dunia itu catatannya ada di situ, programnya ada di situ. Namanya Lauhil Mahfuz. Yang sebelumnya orang Yahudi Nasrani membayangkan namanya Tabut Sulaiman. Yang sebelumnya orang Yunani menyebutnya dengan nama kotak Pandora. Mungkin kalau dalam bahasa kartun Jepang namanya kotak Doraemon. Jadi bahwa memang dunia ini ada kotak segala tahu yang merupakan catatannya. Dan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya itu sudah ditunjukkan memang ada di langit sana itu hard disk atau cloud yang catatannya apapun ada. Dan manusia di dunia dikasih chip yang terhubung dengan Lauhil Mahfuz, namanya ruh. Makanya ruh itu ketika turun bawa paket data, nyawanya berapa, rezekinya berapa, jodohnya siapa, itu expirednya, game overnya kapan ada. Itu kan penjelasan dulu, paketannya ada. Kalau paketannya habis ya kick, itu mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, teknologi cloud itu kalau sekarang kita jelaskan kepada anak-anak 4.0 ini, Gen X atau ini bukan sesuatu yang sulit karena memang hari ini hampir seluruh kehidupan kita sehari-hari itu dikendalikan oleh satu hard disk besar. Di mana sistem transmisinya dinaikkan ke langit namanya satelit, dan itu terhubung dengan satu server. Ini kan bukan sesuatu yang sulit kita jelaskan karena kehidupan kita sehari-hari sekarang terhubung dengan server. Nah ini terhubung, ini semua ada di sini. Kartunya aja, yang penting ada kartunya. Ini handphone mau merek apa saja, yang penting di dalamnya ada kartu, ada chip yang terhubung dengan pemancar itu, yang terhubung dengan hard disknya itu, yang penting ada. Mau ngambil apapun bisa di sini. Sama ada paketannya, ada paket bicara, paket apa. Nanti kalau paketannya habis ya kick gitu, ya mati. Ini kan sama persis. Makanya kartu ini karena terhubung dengan server, dia bisa kirim data, kirim file, download. Dan apapun yang dilakukan oleh kartu di sini ketahuan oleh providernya, ketahuan. Mau ngirim gambar itu ketahuan di sini. Yang motong pulsa siapa juga kita nggak tahu, pokoknya ada di sini semua.
Mau WA gelap-gelapan ya ada catatannya, mau selingkuh lewat handphone ya jejak digitalnya ada, tinggal di print aja. Mau korupsi juga ada di sini semua. Gitu. Mau siaran langsung ya di sini semua. Bagi anak milenial nggak susah menjelaskan ini. Itu kan sama. Mau ngirim gambar, mau ngirim apa, yang penting punya wifi, paketannya ada. Kalau nggak punya wifi, ya cari wifi gratisan. Free wifi ke warung-warung itu .co.id. Nah itu sebelum ini terjadi, kan sudah dijelaskan bahwa ruhani ini terhubung, namanya silaturruh, di mana manusia bisa saling kirim doa, saling kirim fatihah, bahkan bisa meretas nyawa orang, bisa ngehack nyawa orang, namanya santet itu dihack gitu aja. Iya, kekuatannya cuma 1 giga dikirimi file 10 giga, ya hang. Kan sama. Makanya dulu kita diajarkan kalau kamu cinta sama perempuan, kamu kirimi aja file innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa di muslimin. Kalau kamu kirim 1000 kali, dia pasti pasti dia pasti hang. Kirimi gambar terus setiap malam itu 1000 kali dibaca itu. Pagi-pagi ya keluar gambar I love you. Namanya pelet. Atau wali-wali dengan file yang gede, dengan paketan yang besar, dia bisa meretas hati orang. Oh orang ini maunya ini, oh orang ini maunya ini, oh ini orang jahat, itu tahu. Sama dengan ini, sampean bisa tahu di program itu gitu, tahu isinya WhatsApp sampean bisa di profiling di sini. Keluar, oh ini jam sekian lihat Doraemon, oh jam sekian WA sama istri barunya, ada ketahuan semua. Nah dulu yang bisa begitu wali tahu begitu ada orang gitu, oh iya langsung di hack. Makanya kalau kita kemudian disuruh kirim gambar, kirim doa, kirim fatihah Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila. Nah kalau kita nggak punya wifi yang cukup kuat, kita disuruh pakai wifi-nya Nabi, wifi gratisan ila hadratin nabiyil mustofa wala jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wasyadis salihin wa ila jami' auliya illa minal masyariq ila maghribi fi barriya wa bakhriya nakhusun sultan al Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wadah gitu. Nah itu namanya free wifi juga, namanya tawasul ila hadrati. Kalau tadi .co.id. Nah kenapa wali-wali itu filenya kuat, pakai datanya besar? Karena download ke Lauhil Mahfud, paketan file di sana di download semua. Kuat, kalau download bisa 15 tahun. Ada yang download 25 tahun. Ada yang download 3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah kita nggak cukup punya paketan yang kuat untuk bikin wifi, karena kalau kita diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, makanya kalau kita sudah sudah ila hadratin nabi, ila jami aulia illah, sultanul aulia, kita bisa wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhususun ila ruhi Pak Dewadul Fatihah bet gitu, share it langsung. Itu bisa. Nah makanya dulu ada orang enggak percaya, masa sih doa bisa dibagi? Masa doa bisa disebarluaskan, paketannya semua itu sedunia kena. Nah sekarang aja bisa dengan teknologi baru. Kita nggak perlu kemana-mana, nggak perlu lihat tinjunya Mike Tyson, nggak perlu ke Eropa lihat sepak bolanya Liverpool. Cukup tunggu di depan TV-nya masing tungguin aja. Nanti pasti ada siaran langsung.
Dan siapa yang melakukan siaran langsung? Cukup satu orang aja yang nyuting di lokasi, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, itu dapat bagian semua. Makanya kalau ada orang sampai hari ini kok nggak percaya doa itu bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Nah itu kiai-kiai dulu udah menjelaskan. Makanya ini teknologi digital ini mampu menjelaskan sebenarnya bukan sesuatu yang susah. Makanya apapun yang dilakukan oleh kartu ini jejak digitalnya ada. Apapun yang dilakukan oleh rohani, jejak digitalnya ada. Begitu nanti kembali ke hadapan Allah, di print out. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Sama sistem kerjanya, di print. Makanya biar print-printannya bagus, download yang bagus-bagus. Quran di download 30 juz, syukur. Kalau nggak kuat download 30 juz ya sudah download Yasin tok. Maka ya ke counter kecil, namanya counter Yasinan. Kalau mau download kulhu ya ambil ke provider kecil, counter kecil, download tahlil. Lah kalau cuman mau download Bismillahirrahmanirrahim ya sudah ke counter suwuk loro untu ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu biasanya ya kalau download satu ayat ya pakai counternya dipanggil suami, Bu, nun itu satu ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun itu satu ayat. Makanya begitu nanti di print out semua ada. Makanya hati-hati. Jadi sistem kerja catatan itu persis dengan sistem kerjanya ini. Makanya Islam sudah menjelaskan kamu besok nerima catatan, nerima print out. Ayo nerima print out. Nah, makanya malaikat kalau nyari orang yang mau dimatiin itu nggak susah, tinggal di GPS sudah selesai. Tinggal di GPS. Atau kalau misalnya mau bareng-bareng ya tinggal filenya dikumpulin aja. Yang tanggal sekian mau mati, nih tik, terus langsung dipencet, tik, selesai. Langsung shutdown. Jadi sistem kerjanya persis. Makanya ketika Rasulullah SAW tunjukin itu loh. Harddiskku, catatan dunia segala tahu. Makanya dulu ulama-ulama itu tahu. Karena hatinya ini hidup, GPS-nya terhubung dengan Lauhil Mahfuz, jadi bisa tahu terhubung dengan sana. Sehingga orang nggak perlu pusing siapa besok presiden Indonesia gitu, udah tahu. Mau gambarnya sudah ada di sana, cuman nggak boleh ngomong karena wali. Nah kalau Rasul boleh ngomong, tapi kalau wali kan nggak boleh cerita. Habis itu kok menang orang, bah niku sinten, pokoke ono ciri-cirine mungkin brengosen apa piye, mending gitu. Tahu. Setelah Pak Agus nanti Bupati Purworejo siapa? Tahu. Jadi di sana gambarnya sudah ada. Jadi jangankan masalah wadas. Udah ada di sana filenya itu. Jadi nanti wadas itu bisa ditambang atau tidak itu filenya sudah ada di sana. Jadi nggak usah terlalu pusing. Gambar dunia ini sudah ada, programmernya sudah ada. Marketplace-nya sudah ada, semua udah komplit. Nah, anak-anak kekinian nggak susah. Saya jelasin kepada orang ateis tentang Isra Mi'raj dan teknologi cloud, itu dia bisa terima kok. Kemudian jadi Muslim. Tapi dulu karena eranya itu belum, maka yang Muslim jadi murtad. Nah kalau ini anak ini gampang jelasinnya, mudah. Ketika saya ditanya sama orang yang susah saya jelaskan, apa yang paling rasional di dalam Islam? Ya saya bilang kalau yang paling rasional di dalam Islam ya sholat gerhana. Itu paling masuk akal. Akal bodoh aja bisa terima. Loh, kenapa bisa sholat gerhana? Satu-satunya sholat yang rukuknya 2 kali itu sholat gerhana. Kenapa? Kan gitu. Ya karena posisi bumi, bulan dan matahari itu flat, lurus.
Kalau rukuk sekali cuma 180 derajat. Nah baru kalau rukuknya 2 kali flat ke sana lurus, dia terima. Oh ya, masuk Islam deh. Jadi yang gitu-gitu itu. Nah ini Isra Mi'raj itu peristiwa yang 1500 tahun yang lalu, sangat sulit dipahami. Itu. Nah nanti apakah kemudian manusia akan sampai di titik-titik di mana ini? Ya terserah Allah, itu urusan Allah. Jadi illa bisultan itu ya terserah Allah, nanti dikasihkan orang apa enggak. Tapi kalau semua manusia itu bisa semua apa yang dilakukan oleh Rasul itu bisa dicontoh umatnya, ya pasti lama-lama nanti umatnya juga bisa naik ke langit, cuman cus gitu. Gitu lah. Nah, di file langit ini, gitu. Ini cerita aja. Jadi ini wong teng kabupaten, berarti tak ceritani sing rada kekinian ya. File ini kan dulu ada downloadan. Ada downloadan langit yang turun ke sini. Jadi ada file langit yang turun ke dunia, yang akhirnya di sini menjadi sesuatu yang melahirkan eksistensi. Satu dulu ada file langit yang diturunkan namanya Taurat. Itu file Lauhil Mahfuz juga itu diturunkan. Yang download Nabi Musa. Terus ada file downloadan lama yang namanya Injil. Ini juga downloadan. Nah, terakhir ada turun downloadan lagi. Itu. Jadi tiba-tiba ada file yang turun namanya Al-Qur'an. Nah, antara Taurat, antara Injil dan antara Al-Qur'an ternyata sumber utamanya itu ada dari siapa? Itu diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim. Nah di sini tiga-tiganya ini menempati jazirah yang generasi Taurat, generasi Injil yang lebih dulu ini menempati Filistin. Nah yang satu menempati Makkah dengan klaim yang sama-sama penerus Nabi Ibrahim. Apa kira-kira gak ini padu dan bahkan saling berebut eksistensi. Nah, yang di Filistin sudah clear karena lebih tua sudah bahwa di situ ada Masjidil Aqsa, bahkan Nabi Ibrahim juga dikuburkan di situ. Jadi kalau yang di situ mengatakan kami penerus Ibrahim, itu clear urusannya. Karena hampir seluruh situsnya Nabi Ibrahim di situ ada. Nah, yang di sini ini kamu kok mengatakan penerus Ibrahim itu? Kamu ini tinggalannya mana? Klaimmu mana atas tinggalan Nabi Ibrahim? Dan Nabi Muhammad selalu ditanya itu, rame. Jadi jangan kira sampean waktu itu terus kemudian lempeng-lempeng aja gitu, enggak. Wong cerita Ashabul Kahfi itu jadi ditanyakan kok. Muhammad, kamu kalau penerusnya Nabi Ibrahim, mestinya kamu juga ngerti dong cerita Ashabul Kahfi. Loh itu sampai ditunggu berbulan-bulan malaikat Jibril itu gak turun-turun menjelaskan Ashabul Kahfi. Loh, itu aja ditanyakan. Loh kok kamu meneruskan Nabi Ibrahim itu buktimu apa? Sementara di situ belum terkodifikasi dengan ini. Gitu loh. Padahal sebelumnya nggak ada yang namanya nabi kok di luar Bani Israel itu nggak ada. Nabi Ibrahim mengeluarkan anak, menurunkan anak namanya Ishak dari ibu Sarah, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Lah dari Bani Israel ini lahir Yahudi, Nasrani. Nah, yang lahir di sini mengatakan
Penerus Ibrahim juga ini dari mana? Ternyata secara biologis dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dari mana? Itu dari Siti Hajar. Lah untung waktu itu orang Jawa belum ikut ribut. Kalau tiba-tiba orang Jawa ikut ribut, terus kami juga dari keturunan Ibrahim, dari garis Kenturoh itu bisa ribut itu. Karena memang ada salah satu istri Nabi Ibrahim itu namanya Konturoh, itu ada. Dan itu diperkirakan dari Asia sini. Makanya DNA-nya orang sini itu ada DNA Aryan, ada DNA Arya, ras Aryan. Makanya kalau orang sini pinter-pinter, ya jangan heran. Itu kan DNA orang pinter. DNA-nya Aryan ini kan DNA. Makanya orang sini juga pinter-pinter. Bahkan sebelum Islam juga sudah pinter-pinter. Sudah punya agama, punya apa. Bahkan yang mirip Nabi Ibrahim sudah dikenal di sini sebelum Islam datang. Cuman yang dikenal di sini namanya Brahma. Nah ini nggak tahu, butuh penelitian yang cukup serius. Mungkin Pak Bupati yang mau meneliti juga nggak ngerti. Karena ada kemiripan. Kalau disebut Ibrahim, istrinya namanya Saroh. Kalau disebut Abraham, istrinya namanya Sarah. Tapi kalau disebut Brahma, istrinya Saraswati. Bahasa Sanskerta itu kalau perempuan kan ada watinya, jadi Sarahwati. Nah itu makanya jangan padu dulu, nih tenang nih, tak ngaji sing rotok rapat lumrah nih. Jadi Abraham, Saraswati. Makanya cerita tentang kerajaan di Timur Tengah, cerita kerajaan tentang di India, di sini juga punya cerita kerajaan yang sama. Artinya pernah hidup dengan struktur yang sama. Kalau di sana mereka sebut mulk, ya, terus di sana disebut kaisar, disebut apa? Sini juga raja. Dan bahkan Purworejo, adipati pertamanya adalah turunan raja. Maka kalau Pak Agus Bastian ini turunan ke-7, beliau juga turunan raja. Cuman karena sudah di Indonesia jadi sudah kayak begitu. Sudah jadi bupati. Kalau masih di Jogja sana ya masih sultan gitu kan. Nah ini semua turunan raja. Sama punya cerita yang sama. Makanya cerita dunia ini dibangun dalam versi yang mirip-mirip. Kisah cinta dibangun dengan cerita yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Orang Arab punya Kais dan Laila. Kita juga punya Andi-Andi Lumut, Roro Mendut, Prono Citro, Panji Asmoro Bangun, punya. Orang di sana punya cerita tentang manusia kuat gitu. Samson misalnya di Arab, di Timur Tengah, di Eropa, di Arab Sam'on, di sini Bantung Bondowoso, Sipahit Lidah, orang kuat. Bahkan cerita yang lumrah tentang istri yang ditinggal mati, suami yang ditinggal istri, menikah lagi, kemudian menghasilkan penindasan kepada anak tiri, ada. Di sana dikenal dengan nama cerita Cinderella ya. Sini bawang putih, bawang merah, hampir semuanya sama. Semua punya cerita yang sama. Huruf kita juga punya sama. Struktur bangunan kita juga punya yang sama. Artinya apa? Secara IQ hampir seluruh dunia ini kalau dinisbatkan bahwa kepintaran itu adalah ras Aryan, maka kita sesungguhnya juga butuh dites DNA kita. Ternyata DNA kita ini juga Aryanun. Cuman karena di sini kemudian berubah menjadi kecil-kecil, pesek-pesek begini. Kalau masih di sana mungkin ini. Nah ini nggak selesai waktu itu. Karena yang di Palestina kuat. Bahkan zaman segitu Romawi sudah menjadi bagian dari pengembangan Filistin. Karena Romawi sudah mengikuti Nasrani sudah mengikuti di sana. Punya pusat besar namanya Vatikan. Yang orang-orang Yahudi sudah bergerak ke beberapa negara di Eropa. Baru kemudian tiba-tiba di Mekah ini muncul dan mengatakan kami penerus Ibrahim. Ditanya lu buktinya mana? Ya
Muhammad, kalau kamu penerus Ibrahim, buktimu apa? Sementara di saat Ka'bah diruntuhkan sama Abraha, orang Mekah itu nggak ngerti itu apa. Pokoknya kalau kamu mau ngambil ontaku jangan, kalau kamu mau ngambil kambingku jangan. Tapi kalau Ka'bah itu mau ambil, ambil aja. Itu bukan punya kami, itu tinggalan orang-orang tua kami dulu, nggak tahu apa di situ. Kalau kamu nanti dimarahi sama yang memiliki ya terserah, pokoknya kami nggak tahu lah. Belum ada penjelasan tentang inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Belum ada penjelasan itu. Terus kemudian situs yang selalu didatangi orang itu belum ada penjelasan tentang di situ Nabi Ibrahim berdoa. Baru ketika kemudian Rasulullah naik ketemu dengan pelaku sejarahnya gitu lah. Ketemu Nabi Ibrahim. Mbah gitu atau yang gitu kalau pada kita. Saya ditanya ini. Dulu ceritanya gimana? Oh itu saya dulu bawa kakekmu Mael itu sama nenekmu ke situ. Nggak ada apa-apa ya, saya berdoa di situlah. Saya yakin di situ itu titik awal yang kemudian awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah itu di situ. Tuh ya. Nah, di sampingnya itu aku berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nanti kalau kamu turun ke situ, kamu tandai itu. Itu namanya maqam Ibrahim. Nah, kalau mbahmu Mail, kakekmu Mail di situ tuh. Nah, nanti kalau kamu turun itu tandai itu namanya Khidir Ismail. Lah kalau Mbah Hajar di sebelah mana? Lah nenekmu Hajar itu di situ itu dulu waktu nyari air itu ada gunduan itu namanya Sofa, sampai lari di gunduan itu namanya Marwah. Kamu kasih tanda itu, kamu kasih tanda ya. Nah, aku waktu ngelempari setan itu di situ tuh 1, 2, 3. Nanti kamu tandai Jamarat Ula, Wusta, Aqobah. Loh itu dijelasin di situ, naik itu. Sampai akhirnya lah kalau bukit yang selalu didatangi orang-orang itu apa? Itu bukan punya aku, itu punya kakekmu Adam sama Hawa. Orangnya di atas sana, nanti kamu pasti ketemu itu nanti. Begitu ketemu sama Mbah Adam, itu apa? Itu dulu sebelum dunia ada isinya, aku dikirim ke situ. Kalau kalian yang sekarang ini kan sudah assembling, jadi sudah produk lokal tapi lisensi dan mesinnya dari langit, ruhnya. Tapi kalau aku dulu itu dibuat di langit, dikirim ke dunia. Kalau aku ini pile up, berarti gitu. Turunnya itu aku masih pile up. Kalau kalian ini udah assembling gitu, udah produk lokal gitu. Nah, aku dipisah sama nenekmu Hawa itu 300 tahun. Aku cari keliling kemana-mana itu gak ketemu. Lah dipertemukan di situ. Makanya setelah itu kami beranak pinak jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka agar nanti umatmu itu enggak bingung melihat manusia kenapa berbeda-beda dan tidak menjadi momok dalam setiap persoalan sehingga bermusuhan dengan semua orang, kamu tandai itu, nanti kamu tengok beserta seluruh umatmu. Nah, itulah maka kemudian akhirnya diabadikan dalam namanya rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Bagaimana kemudian orang meneropong masa lalu untuk menghentikan problem klaim ini. Akhirnya ya sudah, ini klaim ininya, sejarahnya, kalian punya sejarah di situ, dadah, lakum dinukum waliyadin. Kita hidup di bumi yang sama, kita hidup di tanah yang sama, bahkan mungkin makanan kita sama, tapi agama kita enggak beda, enggak apa-apa. Agamamu, agamaku, aku nggak akan beribadah sesuai denganmu, kamu juga nggak beribadah sesuai dengan ibadah. Sudah, kita hidup secara bersama-sama. Loh, nah itulah problem yang harus diselesaikan waktu. Akhirnya clear antara problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Ya ini harus diselesaikan, harus clear. Clearance-nya di situ, karena kalau enggak ribut. Itu. Jadi itu di kelas sana, di kelas internasional. Tapi kan kita juga punya kelas lokal. Jadi Purworejo itu mulainya dari mana? Pelakunya siapa? Berapa tahun yang lalu? Nah, ini kelas
Purworejo. Ada yang punya kelas kampung. Kampung itu dulu mulainya dari mana? Siapa yang buba alas? Danyangnya siapa? Pundene mana? Itu kelas lokal. Makanya akhirnya kemudian kita punya kebiasaan di kelas kampung itu ziarah nyadranan. Ini kelas ya sak desa tok. Gitu. Nah, kalau kelasnya kabupaten namanya hari jadi. Nah, kalau kelas internasional itu namanya ibadah haji, kelas internasional. Dan sama, tipologinya sama. Satu, tidak boleh melupakan tempat. Makanya kita ini sampai di sini pun nggak boleh melupakan tempat. Jadi tetap harus online-nya ke sana. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, harus ngadep ke sana. Dan tidak boleh melupakan pelakunya. Makanya ketika fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, ketika kita Allahu Akbar, tetap nggak boleh melupakan, tetap mensertakan pelaku di masa lalu dan pelaku yang menyebabkan ini terjadi. Makanya di akhir setelah Allahu Akbar, sebelum ditutup dengan salam, ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Bon, sapa sing roh itu sapa ning endi ae sudah. Ali Ibrahim, Ali Muhammad fil alamina, pasrah sudah. Ben malaikat sing ngatur sistem online-nya kan gitu. Nah itu, nah makanya kita punya begitu. Nah itu yang akhirnya kemudian ada poknya bahwa siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kemudian kita ini juga punya sistem yang dibikin oleh para ulama agar kita tidak kehilangan orientasi historis. Itu. Makanya Islam juga mengajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang belakangan ini enggak boleh melupakan orang yang sudah pergi dulu yang membawakan iman. Siratal mustaqim, jangan lupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kita selalu diajarkan tawassul, menyebut orang-orang itu. Kalau masih ketahuan kuburnya, kita ziarahi kuburnya. Wong kita itu di sana, Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad. Lah tapi ini kan Purworejo. Tidak langsung kan dari Nabi Muhammad ke Purworejo. Tapi ada orang-orang yang menjadi mata rantai. Dia menjadi flywheel, jadi menjadi landspin, menjadi penyambung. Ada. Makanya kemudian melahirkan generasi satu, generasi kedua, generasi ketiga. Ada sahabat itu. Nah, makanya sahabat ini ya orang yang hidup bersama Rasul ya sama-sama di Mekah. Makanya namanya ya nama-nama Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada sahabat generasi pertama namanya Joni, itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan nama Pak Bupati juga enggak ada di zaman sahabat gitu kan. Sahabat Bastian itu yang enggak ada. Sugiono itu iya enggak ada. Susilo itu ya enggak ketemu. Gitu. Nah di generasi berikutnya ada namanya tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'ut. Kita ini udah tabi'ut panjang. Makanya dalam beragama pun ada, oh di generasi ini orang ini, oh di generasi ini orang ini, zaman sekian, peristiwanya ini, kejadiannya ini, budayanya ini. Nah itu tahu kita, itu tahu. Makanya kita diajarkan begitu. Nah itu tradisinya ulama. Karena apa? Karena ulama itu pewaris. Pewaris itu pasti mewarisi al ulama warasatul anbiya. Makanya kan ulama-ulama di sini selalu, oh kami itu murid pondok di sini. Oh kami dulu dari pondok sini. Oh ternyata semuanya dulu dari pondok Jombang, dari Kiai Hasyim Asy'ari kalau contoh saya gitu ya. Kiai Hasyim. Oh Kiai Hasyim ternyata dulu dari
Aladinanya yang sebelumnya itu dari Bangkalan, ada dari Semarang, Mbah Soleh, dari Mbah Khalil, ada dari Mbah Asy'ari, bapaknya sendiri, Mbah Asy'ari dari Mbah Khairon Mbah Asy'ari dari Mbah Khairon di Purwodadi, dari Mbah Abdul Wahid di Salatiga, dari Mbah Abdul Halim di Boyolali, dari Mbah Sufyan di Tuban, dari Mbah Jabbar di Tuban, dari Mbah Abdul Rahman di Lasem. Mondoknya dari Mbah Abdul Halim Benowo, dari Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, dari Mbah Sunan Kali Jogo, dari Mbah Bonang, dari Mbah Ngampel, dari Mbah Brohim, dari Mbah Jumadil Kubro, dari Said Muhammad Pase, dari Said Ahmad Jalaluddin, dari Said Abdul Malik Mongol, dari Said Alawi Amil Fakih, dari Said Ahmad Sohib Mirbat, dari Said Ali Kholek Qosam, dari Said Alwi, dari Said Muhammad, dari Said Alwi, dari Said Ubaidillah, dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dari Said Isa, dari Said Muhammad, Said Ali Uraidi, dari Ja'far Sodik, dari Said Bakir, dari Said Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Hasan Husain, dari Sayyidina Ali. Nah ini yang langsung mondok ke tempat Rasulullah. Loh, ini punya tradisi seperti itu, dan ini akhirnya menghasilkan khol, menghasilkan hari jadi, menghasilkan ziarah. Nah makanya kemudian belakangan ada yang tidak menggunakan ini, langsung potong kompas Quran sunnah. Makanya yang nggak khol karena nggak ada manusianya, karena nggak ada gurunya, nggak ada manusia, jadi nggak khol. Kalau khol pun langsung ke perpustakaan karena Quran sunnah ada di perpustakaan. Lo yang kayak gini, lo makanya tradisi kita ini kan Purworejo sopo, yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah Pak Agus ini udah yang keberapa? Bupati yang keberapa panjenengan? Ke-18. Nah besok juga gitu ada. Mungkin 100 tahun lagi lah. 100 tahun lagi ya ada. Wa ila hadrati Pak Agus Bastian, Bupati ke-18, ini pasti ada besok. Nah sekarang kemarin kan wa ila hadrati Bupati ke-1, Bupati ke-2, Bupati ke-17 masih hidup. Nah itu besok 100 tahun lagi panjenengan juga mendapatkan hak wa ila hadrati Pak Agus Bastian, Bupati ke-18 juga dapat. Nah syukur-syukur besok tiba-tiba naik wa ila hadrati Pak Agus Bastian gubernur, itu kan ya bisa jadi. Wa ila hadrati Pak Agus presiden ngono ya. Ini tidak tertutup kemungkinan yang dari sini ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Lah ya itu ya dapat hak prerogatif untuk tidak melupakan jejak-jejak perjuangan bangsa. Nah itulah. Loh akhirnya orang itu kalau seperti itu tahu, oh iya. Jadi enggak terus kemudian semena-mena. Wami mandiri, wami ini dari enggak bisa. Ternyata bahwa yang ke-18 juga karena perjuangan yang pertama. Sifatnya meneruskan. Bahwa zamannya berubah. Jadi enggak perlu panjenengan jangan sekali-sekali ngeributin kereta kencana yang di belakang. Itu bagaimanapun juga miliknya bupati pertama. Panjenengan punya Mercy, punya apa saja. Jangan sekali-sekali Mercy merendahkan kereta, nanti diamuk sama penghuninya. Itu jangan mentang-mentang sekarang tiba-tiba kita menemukan dunia seperti ini, tiba-tiba kita kemudian menafikan wayang. Nggak bisa, wayang itu punyanya para wali di generasi itu. Nah kalau sekarang orang masih ada yang menginginkan, monggo. Seperti sekarang ada yang orang masih menginginkan kereta itu, ya monggo. Tapi kalau lewat jalan umum kasih lampu kiri kanan, lampu sen. Biar gak ketabrak sama yang belakang. Dipakai tanda-tanda baru sesuai dengan zaman. Mobil setua apapun terserah, yang penting masih bisa hidup dan lampu sennya ada. Jangan karena orisinil terus gak pakai sen. Ditabrak karena sistem tanda itu sekarang lampu kiri dan lampu kanan. Ya juga harus ikutlah aturan lampu merah. Loh kalau orang tahu seperti ini kan enak. Akhirnya kan nggak kemudian jadi orang itu semena-mena. Yang kelasnya di dalam Islam aja seperti itu. Mentang-mentang sekarang berbeda-beda,
Tiba-tiba kemudian kita merasa berbeda dengan yang lain, ternyata begitu kita dihantarkan ke titik awal ke Jabal Rahmah, ternyata manusia itu dulu asalnya cuma dua. Loh, artinya bahwa mau jadi Cina, mau jadi Arab, mau jadi Afrika, dulunya adalah satu kandungan. Jangan kemudian semena-mena. Walaupun sekarang berbeda, yang satu punya gereja, yang satu punya sinagog, dulu nenek moyangnya sama dari Nabi Ibrahim, dan file itu sudah terlanjur turun. Itu downloadan uluhiyah itu sudah terlanjur turun, semua ada yang megang. Dan itu diyakini sebagai kebenarannya masing-masing. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kalau sampai di sini ya ketuhanan yang Maha Esa. Semua bertuhan sesuai dengan Tuhannya masing-masing. Tapi bahwa manusia hidup bersama harus saling bertanggung jawab. Makanya ketika kemudian Islam ketemu dengan masyarakat yang berbeda-beda, tawarannya apa? Tawarannya adalah konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka diberlakukanlah konsep ra'iyah yang sekarang dikenal dengan bahasa rakyat. Rakyat itu orang yang berbeda-beda baik agama apa, tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Bahkan sampean mukuli orang berbeda agama tanpa alasan, sampean berhadapan dengan Rasulullah loh itu. Membunuh orang walaupun berbeda agama tapi tanpa alasan, sampean berhadapan dengan hukum Islam. Nah itulah konsep ra'iyah. Makanya ketika sudah menjadi ra'iyah atau rakyat, itu ya harus bertanggung jawab. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, harus hidup bersama. Nah kalau mau menang, ya kerakyatanmu itu pimpinan dengan hikmah. Kalau mau menang di antara perbedaan ini, kalau mau menjadi kelas 1, kaum muslimin kalau mau menjadi kelas 1, pemahaman tentang perbedaan bahwa kalian adalah mensepakati yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah, artinya hidup sejajar, sama-sama bertanggung jawab. Kalau kamu mau jadi pemenang, ya kerakyatanmu itu pimpin dengan hikmah, dengan kejernihan hati, dengan kebesaran jiwa, sehingga pintu masuk ke dalam kebaikan akan datang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan kamu pimpin dengan pentungan, jangan. Dahsyat nenek moyang kita itu meletakkan sendi-sendi bagaimana hidup bersama. Jadi kalau kamu mau jadi pemenang di antara masyarakat yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab, dulu kan hikmah, pimpin dengan hikmah. Hikmah itu ya orang yang hatinya hidup karena terhubung dengan GPS Lauhil Mahfud. Jadi bukan dipimpin dengan pidato, bukan dipimpin dengan teriakan-teriakan, pimpinan dengan hikmahmu itu. Itu pun masih dalam kebijaksanaan, harus bijaksana. Walaupun wali nggak boleh terus kemudian suka-suka. Kalaupun berbeda, musyawarahkan. Ini konsep dasar kalau mau jadi pemenang. Jadi pemenang bukan teriak-teriak Allah Akbar, bukan yang itu. Tapi mimpin perbedaan yang disadari dalam hidup saling bertanggung jawab dalam konsep ra'iyah, pimpin dengan hikmah. Artinya jalan menuju agama Allah bil hikmah. Ini dahsyat. Gitu. Dan itu hanya sekedar kita disuruh nengok pulang tuh Jabal Rahmah, bahwa kalian dulunya semua adalah satu. Jangan menghina antar anak bangsa. Itu nggak usah. Nah di sini juga diajarkan tentang masa lalu. Makanya jangan kemudian terus tiba-tiba kita semena-mena hancurkan Yahudi, bunuh orang Yahudi. Loh, dalam urusan bunuh membunuh itu urusan biasa dunia perang kan gitu. Tapi bahwa ketika kemudian itu alasannya tidak ada, itu kita nggak bisa. Karena toh kita walaupun nggak ketemu dimanapun, entah gimana ceritanya, kalau pergi haji kita ketemu dengan mereka. Kita pergi haji ketemu dengan mereka karena mereka bikin pesawat. Kalau Yahudi Nasrani mati semua lah, terus kamu naik apa? Ngelangi, kan gitu. Dengan Cina kita mungkin nggak ketemu. Tapi ketika masjid kita panas, kita beli kipas angin mereknya Mas Pion, kita ketemu. Ya iya. Begitu kita pusing anak kita banyak karena nanti bos mondok
Akhirnya beli alat kontrasepsi yang bikin Cina. Jadi diam-diam mereka selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita ngaji, orang Jepang hadir membawa mic ini begini sana. Saya di perjalanan mau ngaji ke sini, nggak hadir orang Korea, tapi Samsungnya datang. Loh, dipikir dunia itu tiba-tiba berdiri sendiri? Ya enggak, makanya rukun. Nah, pelajaran dasar itu ada. Makanya penyelesaiannya adalah penyelesaian teologis. Dan itu Allah menyelesaikan dengan sangat indah. Itulah. Linuriyahu min ayatina, tapi diselesaikan dulu urusan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini belum apa-apa ya saya ngaji ini baru urusan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aja udah berapa jam. Nah itu nih tak terus bisa sampai tengah malam, tapi nih Pak Bupati jam segini ya jangan terlalu lama. Iya, Bupati kan pekerjaannya banyak, kalau saya aja pekerjaannya ngaji. Mau sampai subuh ini juga biasa. Yang di belakang-belakang itu yang udah ngantuk Pak Sekda, Bu Wabub tadi ketemu saya di Wadas, udah ngantuk-ngantuk ini. Ya udah ini anggap aja ini jilid 1 gitu, nanti kelanjutannya kapan-kapan lagi kan masih bisa. Lah ya kan ini mukadimah gitu aja, anggap aja ini mukadimah karena menjelaskan ini beratnya luar biasa. Makanya kadang orang enggak mau jelasin ini karena rumit. Langsung dijujuk aja sholat, itu aja. Duh, berangkatnya pakai mikrolet atau pakai apa kok tiba-tiba membicarakan oleh-olehnya gitu. Kan gitu. Makanya oleh-olehnya kan sholat. Sholat ini kan sistem online. Iya, cuman gini tuh kabelnya nggak ada apa-apa, nggak ada kan sama dengan handphone, nggak ada kabelnya ini. Nanti kapan-kapan tak jelaskan versi kekinian, versi milenial enak itu. Karena sekarang kapan-kapan lah nanti kita lanjutkan lagi. Semoga hari jadinya banyak. Loh, langsung jatuh. Iya, hari jadi terus Isra Mi'raj atau mulutan atau sekali-sekali ulang tahunnya Pak Agus Bahtian itu kan nggak apa-apa. Ulang tahun perkawinan di pendopo, ulang tahun anak di pendopo kan nggak apa-apa. Asal waktunya cukup kan saya bisa datang ke sini. Syukur-syukur ada duren. Ini yang paling berat itu karena basically ini karena menjelaskan Isra Mi'raj itu nggak bisa meninggalkan itu. Itu karena kalau tidak tawur beda-beda. Itulah ya, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa sedikit memahami bahwa memang ada masa lalu yang harus dijelaskan untuk menjadi jembatan memahami masa depan. Jangan sampai kemudian semuanya tidak terjelaskan karena semua masa depan itu adalah ada dari masa lalu. Sumbangsih masa lalu cukup kuat terhadap masa depan. Bahkan Bupati ke-17 masih menggunakan pendopo Bupati yang ini Bupati pertama bukan ini, pendopo ini. Ya masih tegelnya masih tegel kuno, masih lama. Itu. Kalau beliau emosi gitu bisa bikin ini semua jadi baru itu. Tapi kan ini sejarahnya Purworejo pakai tegel ini. Biar anak-anak nanti tanya, ini produksinya di mana? Udah nggak tahu itu anak-anak sekarang. Tegel begini, saya aja kaget ada duren sebesar ini. Loh ya kan tahu ini dari mana? Loh ini hanya menjelaskan bahwa dulu Purworejo seperti ini. Gitu. Ada perjuangan gitu. Ya inilah, mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Bupati diberi kesehatan, beri kekuatan memimpin Purworejo yang lagi menasional gara-gara kasus batu. Wadas kan batu. Ya karena bendungan macam-macam lah, itu namanya bupati sudah biasa aja. Bupati itu mengurusannya yang begitu-begitu. Kalau yang enak-enak aja ya enggak semuanya dapat enak. Bupati juga dapat gak enak juga kadang. Semoga kuat. Beliau dulu teman saya di Jogja, orang paling kuat dulu di Jogja. Sekarang sudah mulai memutih rambutnya. Mungkin karena bebannya sudah semakin banyak. Ya semua yang hadir hidupnya barokah, keluarganya barokah, rizkinya barokah, anak turunnya barokah. Al-Fatihah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bihikmatika wansurna rahmataka wa dzakkirna wa nasina bika ya Allah. Wa bi karamati alika ya Allah. Wa bi haqqi rabbana an yaskanta min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimus salata faj'al 'afatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati lam yashkurun. Ij'al auladana dhurriyyatina talamidana min al-khair al-ibadan wa hasbina maqasidana maqasidana al-akhirah warzuqna rizqan halalan min wasi'an li abaina ummahatina min shaykhina wa jaddina wa ila jamil masyayikh wal muassis purwarjo ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum muratan min hadhil jinan. Allahumma ij'al rahmatan wa min al-qubur. Min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqi wa ma'in arji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadati wa khri jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.